Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk malam hari ini. Kalau ada mau bertanya, saya buka sesi pertanyaan, jangan terlalu banyak ya. Mau pakai audio boleh, pakai chat boleh. Saya baca dulu dari pertanyaan dari siapa ini? Pak Popo ya, di Palembang. Bagaimana kita bisa menentukan support resisten yang kuat dan yang lemah? Ya, tadi sudah dibahas sebenarnya. Support dan resisten kuat dan lemah itu dari penolakan. Penolakan. Semakin banyak penolakan, maka semakin kuat. Semakin banyak penolakan, semakin kuat. Contoh begini, ya. Contoh begini. Begini. Ini penolakan, 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 maka ini adalah area resisten kuat. Ini resisten kuat. Jadi yang dilalui itu bukan hanya satu kali, dua kali, tapi banyak sekali. Ya, beda dengan cuma sekali saja. Nah ini, adalah resisten lemah kalau cuma satu kali. Ya, saya kasih contoh dulu biar nanti tidak bingung. Kalau oret-oretan terkadang bingung nanti. Ya, saya kasih contoh dulu. Ya, resisten yang lemah bagaimana, yang kuat bagaimana. Resisten lemah itu ya tidak ada, artinya tidak ada pendukungnya. Ya, contoh misalkan ini adalah resisten yang lemah di sini. Di sini adalah resisten lemah, tidak ada pendukungnya. Kalau resisten kuat itu di sini, resisten kuat itu di sini. Ya, ini adalah resisten kuat di sini. Di sini dia ditolak, kemudian ini ditolak, di area sebelumnya ini bahkan ditolak tidak mencapai area resisten. Ketika breakout, maka peluang naik itu selalu kuat di sana, namanya resisten kuat. Ya, sebaliknya kalau lemah tidak ada pendukungnya, cuma satu atau mungkin tidak ada penolakan sama sekali. Artinya rejeksinya kecil. Ya, semakin banyak penolakan semakin kuat, intinya di sana. Artinya lihat di sebelah kirinya. Contoh ini penolakan, ini penolakan, ini penolakan, ini penolakan, ini penolakan, ini penolakan. Dari sekian banyak penolakan ini mengindikasikan seller itu sudah mulai lemah di sana. Maka ketika sudah mulai muncul kekuatan buyer, hajar. Kita bisa buy sesudah ada kekuatan buyer muncul di sana. Ini adalah salah satu support atau resisten kuat. Semakin banyak ditolak, semakin kuat. Ya, seperti itu mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan support resisten kuat dan lemah. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Pak Andi. Dari beberapa OP di akun demo, beberapa kali bila saya pakai time frame 1 jam dan terjadi breakout, dan bila saya menunggu candle breakout selesai beberapa kali sudah terlambat alias berbalik arah. Mohon sarannya. Ya, sekali lagi kalau kita menunggu di H1 memang agak lama. Di H1 memang agak lama. Kalau kita pengen lebih cepat, ya kita kombinasi di H1 kemudian dilihat di M15. Di M15 akan kelihatan nanti. Ya, misalkan dia mau turun di M15 itu akan kelihatan. Kalau dia mau naik pun akan kelihatan di sana. Di H1 misalkan dia breakout, di M15 dilihat dia pergerakannya bagaimana. Ya. Karena di M15 ini jauh lebih awal pergerakannya. Sehingga kita ketemu di sana. Itu cara mensiasatinya dikombinasi dengan M15, H1 M15. Dilihat sebagai deteksi awal pergerakan, ya. Mungkin bisa difahami nanti sambil dipraktekkan. Jangan hanya kalau bisa satu time frame, tapi kalau bisa Saya mau pelajari yang Mas. lain.
Oke, monggo silakan. Ya, silakan Pak. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Yang sudah pinter mungkin bisa berbagi pengalaman ke teman-teman ya di grup, mungkin sekali memberikan analisa. Doso Mas dengan Dik. Ya, silakan Pak. Ya, Mas, saya mau minta tolong, apakah bisa dikembalikan candlenya ke harga 18 18.25. berapa Pak? 18 68 68 ya, poin 25. 25. Ya. Oke, sudah. Ya, ada yang bisa tanyakan? Ada Di yang mau situ tanyakan? sebelum harga itu ada candle panjang sekali warna merah, Pak. Mana? Sebelumnya ini sebenarnya enggak terlalu panjang juga. Ya, Iya. tapi itu kalau saya ukur kurang lebih ada 1000 pip, Pak, ada itu. Oh iya ya. Oke. Enggak ada 600-an. Ya. Nah, Yang ditanyakan? ratusan ya. Yang saya tanyakan tadi saya masuk di harga 186825 Buy apa sell? karena saya kenapa? Buy apa sell, Pak? Baik, baik. Buy. Pas waktu bergerak, pas waktu di candle merah yang panjang ini masih bergerak atau sesudahnya, Pak? Waktu panjang, waktu masih panjang, Heeh. waktu masih bergerak Heeh. menuju ke panjang, Heeh. itu saya menganalisa, Heeh. saya punya feeling itu akan naik. Heeh. Kenapa? Trennya itu mau dari atas atau dari bawah itu menunjukkan uptrend, Pak. Oke. Jadi hanya candle merah itu hanya satu-satunya yang menunjukkan downtrend. Oke, itu ya. Ada lagi? Nah, Sudah? itu gitu selesai di waktu menit itu kalau nggak salah jam 3 ya, atau jam 2:58 saya masuk langsung di harga 186825. Oh, Udah saya ini masuk itu maksudnya sempat turun dulu kan. oh, maksudnya berarti di sini, Pak ya. Yang saya kasih highlight biru ini ya. Betul? Ya, ya. Memang di situ saya profit. Heeh. Cuma saya masih bingungnya profitnya itu apa saya kebetulan atau memang analisanya sudah benar dengan analisa begitu, Pak. Oke. Ya, yang ditanyakan benar pendak. Oke, saya jelaskan dulu, Pak ya. Jadi Ya, ya. kalau masih running, Pak, jadi kali masih running, sebenarnya kita tidak boleh. Alasannya ini memang trennya naik, tetapi jangan lupa di ujungnya di sana ada doji juga. Ada doji, artinya doji itu sudah ada keraguan di sana. Ada keraguan di sana, atau bahasanya buyer itu sudah mulai lemah di sana. Kemudian setelah itu turun. Nah, turun tidak tahu tiba-tiba jangan ngambil buy di sana. Sebenarnya kalau ngambil buy-nya itu namanya melawan dari running. Sekali lagi, walaupun ini trennya naik, Pak. Jadi walaupun tren naik, kalau kita bermain cepat jangan melawan. Kita ikuti arus yang sedang running, atau artinya minor trend. Minor trend yang ini, yang merah ini. Berarti ini berpeluang mau turun. Nah, sedangkan kalau ternyata ini Maaf berbalik Mas, naik, putus suaranya. oke, saya matikan dulu ya. Jadi begini. Oke, saya coba jelaskan. Jadi tadi pertanyaannya ketika ini di sana pasang buy, apakah benar? Secara analisa dari teknikal ini kurang tepat sebenarnya kalau kita ngambil buy di sini, karena ini trennya sudah mulai turun. Artinya kalau kita lihat hijau, merah, ini kalau kita kombinasi menjadi bearish engulfing, atau bahasanya hijau ini sudah dimakan oleh
merah walaupun tren panjang masih naik. Sekali lagi yang kita ikuti adalah yang terdekat dari running. Ya, meskipun trennya kuat naik. Kecuali sudah mulai naik kuat dan memakan merahnya lagi. Ini sementara hijaunya dimakan oleh merah. Logikanya harusnya ngambil posisinya sell bukan buy. Ya karena itu kalaupun ngambil buy ini berarti mengambil koreksi, mengambil pergerakan koreksinya. Dan itu sangat berbahaya kalau kita tidak terlatih karena melawan dari arus yang saat itu. Ya, kalau kita misalkan di sini mengambil posisi buy, kemudian ternyata turun, maka harus ada yang namanya resiko yang harus kita sudah siapkan. Ya, sekali lagi kondisi mulai kuat turun, kemudian kita melawan, itu namanya kita bergerak dengan cepat, harus bergerak cepat. Tidak boleh kita lama-lama karena memang tebal, apalagi ditutup dengan tebal. Jadi ketika sudah terlanjur buy ditutup dengan tebal begini, hati-hati. Sekali lagi membaca candlestick, baca bodinya, baca badannya tebal, kemudian sumbunya kecil-kecil, artinya tidak ada perlawanan di sana. Maka di kondisi seperti ini buyer kuat di sana, ya walaupun trennya naik, tetapi tren minornya, tren terdekatnya adalah turun. Kemudian setelah itu hijau, setelah hijau kita amati lagi, setelah misalkan merah hijau kita amati lagi. Dilihat merah hijau, merah dengan hijau, merahnya panjang tebal, hijaunya masih kurang panjang, masih panjang merahnya. Artinya di area atas di sini dibatasi area resisten. Di area resisten ini dia tidak mampu naik lagi. Maka ketika sudah di area resisten mulai ada petunjuk turun, artinya mulai memantul tadi yang sudah saya jelaskan tadi, ya memantul, ada gejala warna merah, maka di situ mindset kita rubah dari awalnya naik menjadi turun sampai betul-betul nanti ketemu. Kalau nanti mau naik, dia akan breakout di sana. Ya, sebelum breakout, mindset kita ganti rubah jadi turun. Ya karena tidak bisa di breakout ini resistennya. Ya, apalagi di area ini kita tarik, misalkan ini seperti ini. Nah ini, perhatikan, ini saya tarik garis rectangle formation. Nanti ketika ini di breakout, candle yang sekarang ini warna merah tebal, maka peluang untuk sell atau peluang untuk turun akan makin banyak. Oke, seperti itu. Jadi lebih hati-hati nanti kalau kita melawan dari arusnya. Selanjutnya ada yang bertanya di Ya Pak, tanya Pak. Ya, Tanya Pak. silakan. Masih bingung, saya masih bingung ini Pak. Kalau ada shadow dari misalkan posisi shadow ke bawah itu penolakan sell atau penolakan buy Pak, itu yang masih bingung Pak, tolong Ya. dijelasin Pak. Oke, jadi begini, penolak kalau ekornya di bawah itu logikanya penolakan buy, tetapi kondisi dilihat posisinya di mana, di ujung tren atas atau tren bawah. Kalau di ujung tren bawah, maka ini tekanan kuat, dia mau reversal, mau berbalik, mau ke atas gitu mau ya, ke atas. dibalik aja penolakan buy berarti. Penolakan buy. Jadi awalnya ini begini, ini awalnya merah. Saya kasih contoh ini. Jadi saya contohkan ini awalnya merah begini. Awalnya merah sampai di sini, kemudian pelan-pelan mulai naik, ditarik ke atas. Ini adalah buyer yang mendorong, ini buyer. Ini menolak, ini buyer dan seterusnya sampai di sini. Artinya berarti kalau kita bandingkan body dengan sumbu, panjangan sumbu, artinya dominan
buyer walaupun ini warna merah. Warna merah. Ya, sekali lagi tetap Walaupun dilihat pembukaannya kan tidak merah ya Pak peduli. ya. Ya, tidak Sel peduli. bawah ini ya. Yang penting penolakannya kuat dan berada di posisi resisten misalkan, support misalkan. Begini. Maka ini Support. yang begini ini mengindikasikan setelah turun ada penolakan kuat, ini mengindikasikan dia tekanan ke atas kuat. Bukan penolakan sell ya Pak itu ya. Bukan penolakan buy. Penolakan buy ya. Nah, sekarang yang di atas ini, sekarang naik ke atas, kemudian ditolak oleh seller sekarang. Nah, yang ini adalah seller yang menolak. Jadi kalau ini awalnya begini naik, kemudian ditolak oleh seller begini. Nah, penolakan sell itu. penolakan sell. Artinya kalau ada penolakan sell kita bandingkan, ada body, ada sumbu. Ya, bodinya bagaimana, sumbunya bagaimana, posisinya bagaimana. Yang pertama, body kita lihat. Body ini tebal, kemudian sumbunya panjang. Body dan sumbu kita bandingkan. Panjang body, panjang sumbunya sedikit, tetapi dominannya adalah satu warna hijau. Ada selisih sedikit, tapi tidak terlalu, artinya tidak terlalu signifikan. Kalau signifikan itu bodinya kecil, ekornya panjang, jauh lebih panjang. Kemudian posisinya kita lihat posisinya berada di trend up, ya posisinya berada di trend up, mulai naik. Jadi tekanannya mulai kuat di sana. Artinya begini, waspada nanti akan adanya seller. Tetap ini dominan buyer, tapi waspada ini ada penolakan seller. Sehingga kalau misalkan ini kita entry buy di sana, ya di awal begini saya tidak rekomendasikan ketika ini ada penolakan kuat kita langsung buy. Kalau ada penolakan begini, yang kita lakukan menunggu, jangan di menit-menit awal. 5 menit awal ditunggu sampai, usahakan kalau dia turun, biarkan turun dulu sekuatnya dulu. Yang kita dasarkan adalah penolakan sell sebelumnya, ekor itu penolakan sell, sehingga kita hati-hati di sana. Tetap mindset kita buyer, karena ya ini sudah penolakan buyer kuat. Hijau ini justru memperkuat posisi buy. Body hijau ini memperkuat posisi buyer. Tetapi kehati-hatian kita, ada penolakan seller di sana, maka kalau misal kita entry, jangan langsung entry buy di candle selanjutnya. Kita bisa tunggu, biarkan dia turun dulu kalau bisa. Ya misalkan turun, kemudian setelah dia tidak mampu atau ditolak oleh buyer, dan itu dibuktikan dengan ekor, biasa jadi ekor begini. Nah, jadi ekor, baru setelah ini berwarna hijau tebel, ya dilihat waktunya. Pokoknya jangan di menit-menit awal kalau ada penolakan. Usahakan sudah. Kalau menit awal itu biasanya kena floating dikit dari ya, paling tidak meyakinkan dulu bahwa ini sellernya hanya sebentar, baru buyer memperkuat. Itu aja. Kalau sudah bodinya tebel, penolakannya tidak ada, ini turun sebentar terus naik, ya justru berarti sudah sellernya betul-betul sudah dilunasi kecil, walaupun tidak banyak tapi sudah tidak mampu di sana. Maka setelah ini tebel, boleh baru kita entry-nya di sana. Artinya harus ada penguatan untuk ini tadi. Keyakinan untuk memperkuat kita bahwa ada penolakan seller, tetap kehati-hatian, tunggu sampai seller muncul. Kalau ternyata tidak muncul sampai 30 menit masih kuat naik, maka baru kita entry buy. Justru akan semakin kuat buy-nya. Ya, mungkin bisa membantu Pak Yadi. Ya, makasih Pak. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menghadiri, sudah mengikuti kelas pada malam hari ini dari sore tadi sampai sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu pesan saya mencoba dan berlatih. Ada kesulitan jangan sungkan, jangan ya malu untuk bertanya. Ya walaupun tidak selalu saya jawab saat itu, tetap nanti saya baca dan akan saya jawab ketika kita sudah longgar nanti. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.